Industri tekstil di Indonesia pernah menjadi salah satu sektor yang menjanjikan, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan menjadi penopang ekonomi negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa banyak perusahaan tekstil di Indonesia mengalami kebangkrutan? Industri tekstil di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial, di era 90-an hingga 2000-an awal. Sektor ini berkembang pesat, menyediakan peluang kerja, dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan tekstil yang besar mulai menghadapi kesulitan yang tidak sedikit. Masalah pertama yang dihadapi adalah persaingan global yang semakin ketat. Negara-negara seperti Cina, India, dan Bangladesh menawarkan harga produksi yang lebih murah, memaksa perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia untuk bersaing dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini membuat banyak perusahaan kesulitan untuk bertahan. Selain itu, rendahnya investasi di sektor teknologi dan inovasi turut berperan besar dalam penurunan daya saing industri. Banyak pabrik yang masih menggunakan mesin-mesin lama yang memerlukan biaya pemeliharaan tinggi, sementara mereka kesulitan untuk berinovasi dengan produk yang lebih bernilai tambah. Pengaruh impor tekstil murah juga tidak bisa diabaikan. Di pasar domestik, pakaian impor yang lebih murah mudah ditemukan, sementara produk lokal sulit untuk bersaing. Produk tekstil dari luar negeri seringkali menawarkan harga yang jauh lebih murah, sehingga mempengaruhi penjualan produk lokal. Tidak hanya itu, dampak dari pandemi COVID-19 semakin memperburuk keadaan. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasional mereka sementara waktu, dan beberapa bahkan tidak bisa bangkit kembali. Peningkatan biaya operasional, gangguan rantai pasokan, serta penurunan daya beli masyarakat turut mempengaruhi kinerja perusahaan tekstil di Indonesia. Tentu saja, ada upaya dari pemerintah untuk membantu sektor ini. Program bantuan untuk sektor UMKM, pelatihan, dan insentif pajak menjadi salah satu jalan keluar. Namun, meski ada dukungan industri tekstil di Indonesia, perlu beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas serta daya saingnya. Untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat, perusahaan tekstil di Indonesia harus lebih fokus pada inovasi, pengembangan produk lokal yang berkualitas, serta memanfaatkan teknologi terbaru untuk efisiensi produksi. Transformasi digital dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian pasar internasional. Industri tekstil di Indonesia mungkin sedang menghadapi tantangan besar, namun dengan adaptasi dan pemikiran yang lebih kreatif, ada harapan untuk kebangkitan kembali. Ini bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bangkit dan berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.